Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Asin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan tema atau topik karpet merah koruptor. Ya, ini tentu menarik karena berbicara koruptor, di mana kita ketahui bersama bahwa korupsi menjadi salah satu fokus yang harus diberantas oleh pemerintah. Bahkan korupsi ini dikatakan bahwa kejahatan yang harus secara bersama-sama diberantas oleh pemerintah dan masyarakat. Untuk itu tentu kalau kita membicarakan pada saat ini sangat menarik, dan tentu kenapa dikatakan karpet merah untuk koruptor, tentu itu yang kita akan perbincangkan. Mungkin ada regulasinya yang memberi celah, atau ada oknum-oknum yang ya dikatakan misalnya memperdagangkan hukum, dia memahami celah hukum kemudian dia memanfaatkan itu atau hal lainnya ya. Itu yang akan kita perbincangkan. Dan untuk itu tentu saya sudah mengundang salah seorang aktivis terkait dengan melawan korupsi, yaitu Bung Pengasian Susanto Amisan yang merupakan bendahara GTI Sulut. Tapi seperti biasa ya, walaupun saya sudah menyebutkan tadi, tentu saya akan berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri secara langsung ya ke Tribuners. Saya berikan kesempatan ke Bung Santo memperkenalkan diri. Oke, terima kasih Bang Aswin. Selamat pagi Tribuners. Salam Bakudapa dalam forum podcast ini. Ya, seperti disampaikan tadi, tentunya saya memperkenalkan diri. Nama saya Pengasian Susanto Amisan. Kebetulan dipercayakan oleh kawan-kawan sebagai bendahara di Garda Tipikor Indonesia, dan kami sebagai LSM yang konsen terhadap persoalan korupsi, maka ini menjadi kesempatan yang luar biasa untuk kita sama-sama berdiskusi, membedah persoalan-persoalan yang dalam kacamata GTI bahwa memang kondisi hari ini kita diperhadapkan pada pilihan sulit, di mana regulasi memberi ruang kepada para bekas narapidana korupsi untuk tetap mengisi jabatan-jabatan publik. Nah, ini tentunya bisa dikatakan tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat yang dirugikan akibat dari perilaku korupsi yang di saat mereka menjabat sebelumnya. Ya. Dan Tribuners, demikian perkenalan singkat ya dari Bung Santo. Bung Santo, saya akan langsung ngajak ya untuk menyingkat waktu untuk bincang-bincang. Saya akan langsung ngajak. Bung Santo, ini kita ketahui bersama korupsi itu dikatakan extraordinary crime ya, atau kejahatan yang luar biasa, sehingga pemerintah sangat fokus, bahkan bukan sangat fokus, seharusnya hukuman-hukuman yang diberikan adalah memberikan efek jerah. Ya, yang memberikan efek jerah tentu hukuman mati, hukuman seumur hidup, pokoknya hukuman yang berat. Tapi persoalannya bahwa kalau kita melihat hari ini bahwa korupsi terus saja terjadi di mana-mana, dilakukan oleh pejabat negara dari berbagai kalangan, ada dari birokrat, ada dari politisi yang tentu melibatkan partai. Ini kalau sesuai dengan terma kita, karpet merah koruptor. Kira-kira Bung Santos, apa yang Bung Santos lihat? Apakah memang korupsi ini masih ada celah bagi para koruptor untuk ini? Apakah regulasi kita, aturan hukum kita belum memadai, atau sistem kita, atau gimana? Ya, kami dari GTI melihat bahwa karpet merah ini bisa dikatakan bermula dari perubahan regulasi-regulasi. Nah, kita contohkan di pemasyarakatan. Nah, kita dulu mengenal ada peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012, itu memang sangat saklek membatasi para napikor untuk tidak mendapatkan remisi. Tapi kemudian peraturan pemerintah itu kemudian dicabut karena dianggap bertentangan dengan undang-undang tentang pemasyarakatan. Nah, poin pentingnya di sini bahwa dulu napikor dibatasi untuk mendapatkan remisi ketika dia menjadi justice kolaborator. Artinya ada dugaan ataupun tindak pidana korupsi yang tidak bisa menjangkau sampai ke aktor utama. Nah, biasanya hanya pada segelintir orang yang ada di lapisan-lapisan paling depan
tapi pelaku utama seringkali disamarkan ataupun tidak terjangkau hukum. Nah, ketika misalnya seorang narapidana korupsi melakukan justice kolaborator atau pengungkapan terhadap istilahnya aktor utama di balik perilaku itu, maka dia ada peluang mendapatkan remisi. Kemudian para napikor yang melakukan ganti biaya ganti denda segala macam atas tindakan pidananya, tapi kemudian itu dicabut sehingga para narapidana korupsi mendapat hak yang sama seperti narapidana pada umumnya. Ketika 17 Agustus mendapat remisi, kemudian remisi hari keagamaan, belum lagi remisi tambahan, ya kortingnya terlalu banyak. Nah, itu membuat orang akhirnya tidak takut lagi korupsi. Lah, ketika kita masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan, kita belum mendapatkan layanan yang sangat luar biasa, pemotongan atau korting masa hukuman, belum lagi ketika perlakuan di dalam lembaga pemasyarakat mendapat fasilitas yang memadai, misalnya kamar yang sekelas hotel. Karena memang koruptor kebanyakan kan berduit. Iya, berduit. Nah, pasti berduit ya. Iya, makanya ketika wacana undang-undang perampasan uang koruptor itu kan sebetulnya ini sangat mendesak. Artinya kalau itu bisa disahkan oleh pemiskinan DPR, ya, pemiskinan. Ya. Nah, kalau itu dilakukan maka tidak ada lagi upaya-upaya untuk mendapatkan fasilitas yang memadai, isinya dimiskinkan. Nah, belum lagi ketika kita bicara hari ini dalam momentum mendekati pemilu. Nah, biasanya ramai pasti. Nah, PKPU 2017 itu sangat fenomenal, dan hari ini ketika itu cukup luar biasa dihantam oleh para napikor, termasuk beberapa LSM yang mengaku LSM hak asasi manusia, bahwa itu tidak manusiawi dan segala macam. Tapi di lain sisi kita tidak bisa menafikan bahwa akibat perilaku korupsi, penjarahan uang negara, kemudian mengorbankan proses pembangunan di suatu wilayah misalnya. Seperti itu. PKPU 20 korupsi itu sebetulnya memiskinkan ya kan masyarakat. Iya. Seperti itu. Saya melihat bahwa PKPU 20 itu sebetulnya bisa diadakan juga harusnya. Tapi kemudian karena tekanan yang luar biasa ini, KPU harus berkompromi sehingga terbitlah PKPU 31 kalau tidak salah, yang memungkinkan atau KPU masuk angin. Paradigma KPU hari ini sebetulnya sama, tapi problemnya lagi benturannya dengan regulasi yang lebih di atas. Undang-undang bisa menjamin itu. Seorang napikor ketika pengen menduduki jabatan publik, apakah di eksekutif maupun legislatif, kan mendapat ruang bahwa dia boleh, yang penting dia menyatakan bahwa dia pernah korupsi, mengaku bahwa dia pernah menjadi terpidana korupsi, kemudian berperilaku baik selama dalam masa hukuman. Nah, menurut kita itu akal-akalan saja. Artinya negara pemerintah tidak serius. Masih memberikan ruang untuk itu kan. Pemerintah masih tidak serius. Dan luar biasa. Kan yang susun undang-undang kan DPR. Dan kebanyakan koruptor itu kebanyakan dari DPR, sehingga kan ya. Makanya kami konsen untuk merespon setiap isu-isu korupsi dengan memberikan edukasi kepada masyarakat. Ayo, kita jangan beri lagi kesempatan kepada mantan terpidana korupsi untuk menduduki jabatan politik. Meskipun ruang hukum memungkinkan itu, regulasi memungkinkan itu, ayo kita sadarkan. Saya mendorong kepada halayak ramai, masyarakat, publik secara keseluruhan untuk mari sama-sama kita mendorong seluruh stakeholder, seluruh komponen bangsa ini untuk menolak mantan napikor untuk dipilih misalnya dalam jabatan-jabatan politik. Jadi tidak bisa menolak untuk harusnya menolak ke KPU supaya tidak didaftarkan, diperketat kan? Diregulasi. Tapi kan? Ketika regulasi susah karena yang membuat regulasi adalah mereka-mereka yang diduga ataupun berpeluang, berpotensi menjadi koruptor, ya bagaimana kan? Iya. Nah, kan gini, ketika regulasi kita memberi celah, misalnya dari 100 koruptor, mantan koruptor yang mencalonkan diri, mungkin ada 10 yang jadi, ada 5. Dan itu sebenarnya memberikan pesan yang buruk ke masyarakat. Memberi contoh yang buruk dan pesan bahwa ternyata koruptor dia bisa mencalonkan lagi dan jadi dipilih. Karena apa? Kenapa dia jadi? Banyak ya cerita-cerita di warung kopi bilang, masyarakat kita ini kan memang masih banyak yang susah. Sehingga kalau para koruptor ini memainkan istilahnya politik perut, kasih uang ini, maka bisa jadi mereka akan jadi. Iya, dan itu
fakta. Dan kita tidak bisa mengesampingkan itu. Mengesampingkan dalam pengertian. Dan ada beberapa fakta ketika misalnya jadi bupati, dia jadi koruptor, kemudian masuk penjara, keluar penjara dia mencalonkan lagi, jadi lagi, dan masuk lagi. Ya. Itu ada di beberapa daerah. Ya, dan Sulawesi Utara mencatat sejarah itu. Sejarah buruk bagi saya. Menurut saya ini sejarah kelam bagi pemberantasan korupsi di Republik ini. Bukan saja di Sulawesi Utara, ada beberapa daerah juga memiliki kasus yang sama. Dia dulu terpidana korupsi, apakah dia pejabat publik atau misalnya korporasi. Kayak di Sulawesi Utara kan dia mantan korporasi. Kemudian karena terlibat kasus korupsi, terpidana korupsi dalam status sebagai korporasi, bukan pejabat publik. Nah, ketika dia selesai menjalankan hukuman, ya. Kemudian dia mencalonkan diri lagi dan dengan dasar regulasi tadi memungkinkan, dan jadi terpilih. Sementara menjabat dia melakukan lagi hal yang sama, tindak pidana korupsi yang sebelumnya dilakukan saat dia menjadi korporasi, artinya pimpinan korporasi, ini dia lakukan saat dia menjadi pejabat publik. Nah, dan yang dikorupsi juga luar biasa, ternyata dana bencana. Nah, ini cukup dana kemanusiaan, ya. Dana kemanusiaan. Artinya Bung Santos bahwa orang kalau dia memang pencuri, perampok, ya memang dia akan menjadi perampok terus. Iya, belum lagi ketika dalam kan ada beberapa contoh. Iya, belum lagi ketika masa hukumannya kemudian banyak dikorting. Jadi tidak ada efek jera. Nah, kalau dia dirampas kekayaannya, kemudian menjadi milik negara, maka saya berpikir itu akan ada efek jera bagi yang lain akan berpikir, waduh, jangan-jangan uang saya semua diambil oleh negara, harusnya ngapain begitu, kan? Nah, karena dikatakan memang hukuman di Indonesia ini paling mudah. Ya. Di TikTok kemarin saya ada kan yang di TikTok cukup menggelikan. Dikatakan kalau di Malaysia kalau mencuri dipotong tangannya, ya. Yang ngomong juga seorang ustadz loh. Nah. Kalau di Jepang kalau dia bunuh diri itu baru belum tahu benar atau tidak, belum ditetapkan oleh pengadilan, sudah melakukan, artinya budaya masih ada budaya malu. Di Indonesia para koruptor dipotong tahanannya, masa tahanannya hukumannya dipotong, dikorting, artinya miris bahwa kita mau generasi kita memang tetap koruptor, itu kan atau saya melihat bahwa problem kita juga saling berkaitan dengan regulasi-regulasi lainnya. Nah, saya melihat bahwa ada celah yang memberi ruang tindak pidana ini tumbuh subur dan kesannya masyarakat permisif. Itu sistem pemilu. Nah, mumpung memang ini lagi dalam momentum tahapan kan udah dimulai ini. Iya. Sistem pemilu kita memang memungkinkan itu. Kenapa saya bilang memungkinkan itu? Proporsional terbuka ini mendorong praktik culas atau suap ataupun praktek membayar vote buying atau membeli suara itu terjadi di level grassroots. Nah, artinya setiap orang pernah mengalami hal itu, dibeli suaranya kekuasaannya untuk memilih pejabat publik dengan uang. Nah, hal ini sehingga membuat Napikor dengan leluasa, kalau dia punya duit dia bisa bayar suaranya sehingga bisa terpilih. Nah, akibatnya apa? Ini akumulasi, rentetan terakumulasi dari sekian lama perilaku seperti itu, sehingga ketika juga regulasi memungkinkan itu, koruptor datang, ya udah dipilih lagi pasti. Tapi kalau sistem, saya melihat bahwa agenda mendesak bangsa ini adalah merubah sistem pemilunya. Saya pikir ketika sistem pemilunya dibikin proporsional tertutup, maka praktik-praktik itu setidaknya bisa dibatasi pada level elit. Jadi pertarungan antara para elit di partai itu untuk berebut siapa yang akan duduk. Bukan lagi dia kemudian langsung ke grassroots, ke basis pendukungnya untuk mendapatkan suara. Nah, hari ini kan karena partai tidak lagi melembaga. Sudah menentukan, kan? Partai tidak menentukan. Yang menentukan adalah masing-masing figur kepada masyarakat, konstituen. Dan itu saya pikir tidak menegasikan prinsip demokrasi. Karena demokrasi kita kan sesungguhnya adalah demokrasi keterwakilan. Ya. Yang selama ini menurut saya demokrasi yang kita praktekkan hari ini adalah demokrasi liberal. Ya. Nah, ada teori politik mengatakan demokrasi liberal dipraktekkan di negara yang sedang berkembang, yang masyarakatnya dari sisi ekonomi sangat memprihatinkan, dari sisi pendidikan itu tidak memadai, perut dan otaknya belum memadai, maka yang terjadi adalah politik
transaksional. Pragmatisme tumbuh subur di negara yang mempraktekkan demokrasi liberal seperti itu. Dan itu memang sudah terjadi di negara jadi, kita kan. Tesa itu terjawab hari ini di Indonesia. Bahwa yang bisa menduduki jabatan-jabatan politik adalah mereka yang memiliki modal. Iya. Dan banyak argumen yang membuat pembenaran kan. Kan orang ngomong gini, oh biar aja mereka kasih ke masyarakat. Toh kalau dikatakan tadi misalnya yang proporsional tertutup, nanti bukan rakyat yang menikmati, level elit yang menikmati. Jadi mereka kayak mirip-mirip dulu lagi kan, misalnya di Sulut 45 anggota dewan, tinggal dibayar ya setengah dari situ sudah ini duitnya berputar di level elit itu ya. Tapi sekarang setidaknya kerusakan di level grassroots itu tidak terjadi. Karena kalau kerusakan terjadi di bawah, kita semua jadi punya pandangan yang sama terhadap permisif terhadap korupsi. Sekarang sudah terjadi, masyarakat berpikir, masyarakat di tingkat bawah sekarang ya demokrasi ya bagi-bagi 100.000, bagi-bagi 50.000 itu faktanya. Di lain sisi memang dari sisi dan itu sudah di Minahasa, saya ini membandingkan ya. Dulu di Minahasa itu kan dari dulu ada pemilihan hukum tua. Dan pemilihan hukum tua itu pasti cuma makan-makan. Misalnya diundang di makan-makan, tidak ada duit. Sekampung. Pokoknya misalnya kalau dia 3 calon ya orang bebas saja makan. Itu yang terjadi. Sekarang selain makan-makan itu uang juga. Saya kemarin ada yang ngomong bahwa di salah satu desa katanya di salah satu kabupaten ya di Sulawesi Utara. Salah satu calon kasih amplop. Tapi di situ tulisannya doakanlah, misalnya doakan Bung Santos untuk menjadi hukum tua desa ini. Jadi agak sulit juga kan nama Tuhan tapi untuk perilaku yang minta culas. di doa ini kan tapi itu yang terjadi, maksud saya dia sudah melakukan pendidikan yang keliru ke masyarakat. Tapi mungkin apakah kan money politik adalah ketika saya pemberi dan penerima harus dan mengakui bahwa ini uang ini. Sementara di situ kan dia hanya menaruh bahwa doakan, dia tidak mengajak, dia hanya bilang doa itu hubungan kita dengan Tuhan. Jadi termasuk intervensi menggunakan kekuasaan Tuhan, intervensi agak unik ya. Tapi, dan saya melihat bahwa dari sisi kajian ekonomi bahwa setiap momen pemilu maupun pemilihan yaitu memberi efek terhadap daya beli masyarakat. Oh iya, dia pasti meningkat dari sisi situ. Ya, dari aspek itu memberi dorongan untuk daya beli masyarakat, tapi hanya sesaat kan? Nah, artinya tapi merusak moral masyarakat. Itu ini kan makanya moralitas. saya katakan bahwa lebih cenderung kita rusaknya di level elit saja. Nah, setidaknya ketika kerusakan di level elit tidak akan terlalu berefek di bawah. Nah, kita cukup merasakan 32 tahun rezim kekuasaan yang lalu, walaupun semuanya diutak-atik, diatur sedemikian rupa sesuai dengan kepentingan seorang sosok Soeharto, tapi paling tidak kerusakan itu ada di level elit. Dan proses pembentukan kader-kader pemimpin sebetulnya terjadi di zaman dulu ketimbang zaman sekarang. Seorang pengusaha yang tidak punya background basic pengetahuan tentang tentang pemerintahan, bagaimana penyelenggaraan yang negara. Yang penting dia punya uang, potensi jadi. Nah, ini kan repot juga ketika dalam prakteknya dari sisi fungsi regulasi, pembuatan peraturan daerah atau kalau di DPR RI pembuatan undang-undang, akhirnya semua tidak sesuai ekspektasi karena kapasitasnya tidak memadai. Dari sisi penganggaran, ya yang mereka pikirkan adalah bagaimana program pembangunan itu yang punya efek secara personal, mungkin ada juga efek elektoral di kemudian hari. Kemudian dari sisi pengawasan, ya tentu yang diawasi ya kepentingan-kepentingan yang ada efek elektoral juga. Atau misalnya jadi alat bargaining supaya dia dapat proyek, ya. Kalau misalnya dia dibentuk di partai, proses sekolah partai, pendidikan kaderisasi di partai, maka minimal idealismenya sudah terbentuk juga di partai. Yang hari ini ya
hanya beberapa partai yang melakukan itu. Dan Bung Santos, dengan di tingkat masyarakat itu sudah saya lihat ada beberapa masyarakat kalau cerita-cerita di warung kopi sudah jenuhnya mereka berpikir, ada yang berpikir ekstrim. Ada seorang pengamat ekonomi, memang dia bilang, kalau saya berpikir tidak usah orang bikin Pemilu. ada pemilu, tidak perlu ada wakil rakyat. Saya bilang, gimana ini kalau tidak ada wakil rakyat? Dia bilang, ya ini aja wakil rakyat diganti memang orang-orang yang kapabel, misalnya dia ahli ini ya ditempatkan di situ sekian jumlahnya, ditunjuk aja. Iya. Ditunjuk. Nah, saya berpikir ini mungkin simbol kejenuhan. Iya. Dan merasa tidak berdaya sebagai rakyat, sehingga dia mengusulkan itu. Dia bilang begini, trias politika itu sudah terlalu tua. Sudah terlalu tua. Ada konsep, perlu ada konsep baru. Dia bilang, kita kan sekarang mendewakan bahwa karena memang di ajaran kita masuk SMA, masuk kuliah, itu dengan trias politika. Sekarang jadi pertanyaan, setelah sekian ratus tahun kita ikut trias politika, memang tidak bisa dirubah. Katanya begitu. Memang tidak dirubah. Apa konsep bernegara memang ini yang benar. Karena faktanya hari ini di negara kita kan seperti yang kita lihat kan. Iya. Seperti yang kita lihat. Nah, negara yang menganut demokrasi ya tentunya tetap mengacu pada trias politika. Tapi ada yudikatif, praktiknya kan ada juga yang tidak konsisten murni, dengan tidak murni trias politika. Misalnya negara kita tidak menganut separation of power atau pemisahan kekuasaan. Kita mengenalnya pembagian kekuasaan. Sehingga tiga lembaga ini saling kait mengait. Berbeda dengan misalnya Amerika, masing-masing berdiri sendiri, punya kekuasaan dan kewenangan masing-masing. Di Indonesia saling mempengaruhi, sehingga ya posisinya juga jadi agak rancu. Nah, sehingga memberi peluang-peluang tadi. Dan bahkan itu yang lebih banyak membuat faktor merusaknya kan? Iya, kerusakannya. Karena istilahnya misalnya kalau yudikatif, saya ini bisa tinggal baku telepon. Mahkamah Agung gimana? Ini saya loh ketua DPR, ada ini. Seleksi Mahkamah Agung melalui proses politik di DPR. Jadi ada utang budi kalau jadi. Kemudian presiden juga ada intervensi dalam kebijakannya. Karena memang saling DPR, ini kan, yang buat undang-undang siapa? Itu kemarin kan ada salah satu menteri ya, Pak Mahfud, yang bilang ada jual beli produk hukum, kan di situ yang jadi. Nah, Bung Santos, kita kembali ke tema ini. Jadi gimana? Ini jadi tema kita hari ini karpet merah terhadap koruptor, ya memang karena aturannya memberi celah dan secara sosiologis masyarakat juga menerimanya. Iya. Itu gimana ini? Gimana? Jadi bisa dikatakan buah si malakama. Di lain sisi kita menghendaki ada perbaikan, tapi di lain sisi mereka juga menghendaki tumbuh subur tetap tetap terjadi, tetap memberikan ruang. Sebetulnya solusi paling cepat menurut saya jangka pendeknya adalah ada komitmen presiden. Nah, apalagi sekarang presiden kan tidak lagi punya kepentingan untuk mencalonkan diri lagi. Nah, dia kalau sebetulnya konsisten ambil langkah mengeluarkan Perpu. Nah, misalnya berkaitan dengan tadi agenda undang-undang perampasan koruptor. Nah, itu kan bisa diupayakan perampasan aset apabila memang yang selama 10 tahun terakhir mangkrak tidak jalan kan akibat dari DPR tidak melakukan itu. Nah, saya pikir bahwa bisa ada terobosan hukum baru, apakah peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau seperti apa. Karena kalau berharap bahwa akan ditetapkan itu, saya pesimis bisa dilakukan. Seperti itu. Ya. Tribunner, saya kira menarik ya apa yang sudah kita ulas tadi, bahwa koruptor di Indonesia ini masih tumbuh subur ya. Karpet merah lah kita istilahnya. Artinya di satu sisi kita koar-koar bahwa kita melawan korupsi, tapi kita juga harus peka melihat bahwa
masih ada celah di sana sini ya terkait dengan regulasi. Ternyata masih ada celah koruptor untuk mengatur karena seperti kita ketahui bersama, korupsi itu dia tidak pernah terjadi secara sendirian, tidak. Korupsi itu selalu berjemaah. Korupsi itu selalu ada koncoisme yang bermain. Ya mirip-mirip mafia, sehingga ada faksi lah. Misalnya kalau di dewan pasti ada jejaringnya, dan dia pasti bukan hanya di dewan sendiri, ada jaringannya di eksekutif ya sekali-sekali ada juga di legislatif, di yudikatif, sehingga sangat sulit untuk memberantas sampai ke akar-akarnya. Kadang yang tertangkap hanya yang dikorbankan, tapi tidak semua. Ini yang membuat korupsi ini masih terus merajalela. Dan ada juga yang bilang bahwa di partai-partai, ya minta maaf, tetap akan terjadi korupsi karena sebenarnya untuk membiayai partai itu tidak mudah. Kalau katanya ada di berbagai negara, partai itu memang ada yang mengelola mirip perusahaannya di dalam partai, sehingga dia ada pencarian uang, ada kegiatan usaha, usaha untuk kesinambungan operasionalnya partai. Tapi jadi kita kan tidak. Sekarang jadi pertanyaan, partai itu dia sumber pendanaannya di mana? Sumber pendanaannya di mana? Ada yang ngomong-ngomongkan begitu, sehingga artinya kalau kita mau merubahkan sebenarnya dari partai sebenarnya, karena dia kan yang ini kader kan, mendistribusikan kader, sehingga kemudian kita juga tahu bersama, misalnya sampai di KPK, di mahkamah itu walaupun kerja-kerja profesional, tapi pengaruh politiknya kuat, kuat, sehingga memang dibutuhkan di sini, memang di partai ini memang harus orang-orang yang relatif bersih. Harus bersih sebenarnya, harus bersih. Bukan relatif bersih. Dia harus bersih, dan partai itu kalau mau bersih, dia memang harus ada suatu usaha yang bisa menghidupkan dia. Kan jadi pertanyaan sekarang, partai hidupnya dari mana? Dan pemilu 2024 dan pemilihan kepala daerah 2024 menjadi ujian, di mana partai yang konsisten untuk menjalankan amanat TAP MPR tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, kita mau lihat bagaimana partai politik bisa mengusung figur-figur politisinya yang kapabel, yang bersih tentunya, rekam jejaknya jelas di dalam pemilu nanti. KPU sudah mendorong supaya partai politik memiliki kesadaran itu. Nah, kalau tidak salah, tapi KPU juga tidak mampu bikin aturan itu. Karena dia pernah bikin dan dibatalkan akhirnya karena tekanan yang luar biasa. Nah, ini ada wacana yang berkembang bahwa mungkin tidak akan muncul lagi PKPU 2017, tapi setidaknya mereka mendorong partai politik sebagai peserta kesadaran pemilu moral, untuk memiliki kesadaran moral, mendorong mendistribusikan kadernya yang memiliki rekam jejak bersih, bukan mantan napikor. Nah, karena memang TAP MPR tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme kan masih berlaku, belum dicabut. Belum dicabut. Nah, kemudian dari sisi keadilan bagi masyarakat, kasihan masyarakat tidak menikmati yang sebenarnya akibat dari dana untuk APBD suatu wilayah, atau misalnya anggaran suatu wilayah dijara atau dikorupsi oleh pejabat-pejabat publik. Seperti itu. Jadi ini menjadi tantangan bagi partai politik. Kita bisa menilai partai mana yang betul konsisten mengawal reformasi ini, dan di mana yang menjadi pecundang. Nah, pecundang bagi saya adalah ketika di dalam mendistribusikan kadernya dalam daftar calon adalah mereka yang korupsi, mantan koruptor seperti itu. Dan Bung Santos, saya dapat informasikan juga begini, celah korupsi bukan hanya di partai atau di Dewan Perwakilan Rakyat, tapi begini, sistem juga kita kan dengan kan begini, setiap daerah sekarang kita sudah nanti sekarang kemudian ada pembatasan, ada pembatasan, tidak lagi dibuka keran untuk
provinsi baru kecuali Irian dan Ya, Papua dan Papua lah ya. Tapi kita harus tahu bersama bahwa sebelum itu banyak sekali menjamur. Contoh dulu di Minahasa, Minahasa. Ya. Sekarang kan Pemekaran Minahasa wilayah. Selatan. Yang persoalannya adalah banyak sekali daerah-daerah baru yang sebenarnya dia tidak mampu menghidupi dirinya sendiri. APBD-nya kecil, dia tidak PAD-nya mampu. kecil. PAD-nya kecil. Sehingga yang terjadi adalah lobby DAO ke pusat. Lobby-lobby ini. Dan kita tahu bersama, ketika melakukan lobby yang bermain itu pertama, punya link tidak di pusat. Ya. Kalau kita punya link, Badan anggaran, kemudian badan anggaran. Dan disinilah permainannya ini. Pertama misalnya partai berkuasa. Partai berkuasa, kemudian di DPR dia berkuasa, maka mereka yang akan bermain. Jadi akan terjadi politik anggaran. Politik-politik anggaran yang saling menyandra. Ini yang membuat terjadi korupsi. Awalnya pertama ketidakmampuan daerah. Ya. Ketidakmampuan daerah untuk menghidupkan. Kemudian terpaksa kepala daerah atau pimpinan daerah dia melakukan lobby. Dia oh kita ke daerah misalnya daerah baru, kita jadi bupati atau wali kota. Nggak mampu. Kebetulan kita partai pemenang ya, kita lobby ke Jakarta. Supaya apa? Ya, pertama terjadi ketidakadilan. Kok memang daerah memang nggak mampu, kering lah. Tapi karena DAO besar dia hidup. Bisa dapat. Dia hidup kan. Kadang daerah memang punya potensi bagus, tapi karena tidak punya lobby kecil yang dia mendapat. Itu pertama. Kedua, transaksional yang terjadi situ yang Bung Santos katakan tadi, transaksional. Tidak ada makan siang yang gratis. Ya, artinya untuk you mau dapat berapa untuk daerah kamu? Berapa? Tapi di kita sekian. Ya. Kita sekian. You ada proyek-proyek ini dikasih ke saya. Nah, itu biar yang mainnya biar bisa orang yang di suatu partai politik tertentu bisa birokrat yang sudah tahu alurnya ini dan memperdagangkan ini. Iya, dan itu bukan rahasia, di mana-mana orang bercerita soal itu bahwa praktik sudah sejak lama. Iya, politik anggaran itu bukan dalam pengertian bagaimana bertarung dari sisi anggaran di wilayah ini atau misalnya kepentingan mendesak apa yang harus dipertaruhkan pertarungangannya di dalam, tapi lebih kepada ini jatahnya siapa ini wilayahnya siapa. Tinggal sebut nama misalnya Bung Santos. Kalau memang sakti ya selesai. Pasti jadi. Nah, kalau menurut saya kan harusnya begini. Misalnya daerah ini loh PAD saya sekian. Saya sudah store ke pusat sekian, berarti harus dikasih ke kita sekian. Proporsional ini kan dikasih sekian karena dia punya potensi. Kalau dia potensinya ini, saya ini. Presentasi dulu dong. Ini saya punya ini dan rencana saya. Problemnya adalah semua itu bermuara dari kurang kreatifnya pemimpin di daerah. Dalam menggarap atau mengeksplor dan mengembangkan potensi daerah. Saya contohkan, saya berulang kali dalam berbagai diskursus dengan pejabat kepala daerah maupun dengan berbagai elemen anggota DPR, saya bilang bahwa begini, daerah kepulauan itu, ya katakanlah mereka mengatakan bahwa minim PAD karena minim potensi. Sebetulnya banyak potensi. Tidak usahlah kita bicara potensi sumber daya alam yang ya tentunya masih butuh anggaran besar untuk investasinya. Misalnya sektor perikanan berarti butuh pabrik segala macam atau butuh alat tangkap segala macam. Itu kan berarti harus mengajak juga pihak ketiga kan. Tapi yang saya lihat bahwa dari kepulauan itu punya potensi yang luar biasa loh dari sisi pengelolaan jasa. Nah, saya katakan ke beberapa anggota DPR asal Nusa Utara, apa kata Laut, Sangihe, saya bilang bahwa daerah kita punya potensi di sektor jasa. Nah, apa itu? Bayangin setiap hari jalur transportasi antar pulau dari wilayah Nusantara itu cukup besar. Dan itu dilayani oleh sektor swasta. Nah, kenapa pemerintah daerah tidak menggarap itu? Padahal ini potensi luar biasa loh. Nah, saya bilang ketimbang potensi itu tidak dinikmati oleh orang kepulauan,
Kenapa saya bilang tidak dinikmati orang Kepulauan? Faktanya bahwa perusahaan-perusahaan di bidang pelayaran yang melayani rute Nusa Utara tidak terdaftar di Talaut, Sangihe ataupun Sitaro. Jadi orang Sangihe hanya menjadi objek Ya. menggunakan transportasi, uangnya dipalak, ya katakanlah membayar jasa transportasi, tapi daerah tidak mendapat apa-apa. Saya berdebat dengan, mungkin ini masih debatable, tapi saya optimis saya yakin bahwa daerah tidak dapat apa-apa. Kenapa? Fiskal dari perusahaan yang menjalankan usaha transportasi ini ada di Manado, sehingga bayar fiskalnya di Manado. Justru pemerintah Kota Manado yang mendapat layanan itu. Nah, kemudian Talaut Sangihe tidak mendapat, hanya masyarakatnya aja yang membayar itu. Putus ini atau semua? Nal, ini jadi Nal. Oh, Nal udah keluar. Lanjut. Nah, jadi potensi itu saya lihat tidak digarap oleh pemerintah daerah. Nah, saya contohkan tadi, bahwa kalau pemerintah daerahnya kreatif, bisa melihat semua potensi, ya saya pikir bersaing aja dengan pihak swasta. Tapi kemudian kalau pemerintah tidak mengambil sektor itu kan berarti tidak ada pendapatan. Bayangkan kalau misalnya perusahaannya merugi. Kenapa ada beberapa perusahaan punya kapal sudah sekian banyak? Kalau merugi kan pasti tidak mampu membuat kapal baru. Nah, pemerintah daerah harusnya melihat potensi itu dengan ikut nimbrung dalam sektor itu. Kan modalnya cuma bangun perusahaan daerah kan, kerjasama aja dengan DPR. Saya bilang ke DPRD, kalian kan dengan bikin peraturan daerah kan dapat duit juga, pansus apa segala macam, studi banding segala macam. Di lain sisi kepala daerah bisa menggunakan itu sebagai ruang untuk akomodasi kepentingan politik. Tim sukses yang belum dapat posisi tapi boleh asal profesional boleh ditaruh di situ, di manajemen situ kan, tapi kerjanya profesional begitu. Ya, Tribuners, saya kira makin menarik ya perbincangan kita ya, bahwa sebenarnya poinnya adalah kalau dikatakan oleh Bung Santos tadi bahwa kalau pemerintahan daerah dia kreatif, tentu kita tidak akan mengandalkan DAO. Yang di awal yang sudah kita katakan bahwa DAO itu kalau kita selalu mengutamakan DAO itu potensi korupsi juga ada ya. Potensi korupsi, dan itu sebenarnya kadang-kala kelihatan di beberapa daerah karena mengetahui punya link ke sana. Saya dari misalnya partai yang berkuasa, maka jadi kurang kreatif di mengelola DAO mengelola potensi di daerah. Ya, tentu kita bersyukur tentu di daerah Sulawesi Utara DAO cukup banyak juga dan terus digarap terkait dengan hal-hal yang lain. Tadi yang dicontohkan di daerah Nusa Utara yang mungkin bisa digarap lebih baik lagi oleh paling tidak ada 3 daerah di sana. Ada Sitaro, ada Sangihe, dan Talaut. Dan Tribuners, kita ingin bincang-bincang lebih jauh lagi, tapi waktu juga yang membatasi akan bincang ini ya. Jadi untuk menutup ini saya memberikan kesempatan ada closing statement dari Bung Santos, dan kita akan langsung menutup akan bincang-bincang ini. Silakan. Oke, terima kasih Tribuners. Ketika kita bicara korupsi, maka di situ ada rakyat kecil yang dikorbankan, fasilitas publik yang tidak bisa dibangun, kemudian fasilitas kesehatan masyarakat yang tidak bisa dibangun. Nah, untuk itu dalam momentum pemilu maupun pemilihan kepala daerah mendatang, saya berharap bahwa kita semua mawas diri, sadar diri, peka terhadap potensi bahwa koruptor itu memimpin lagi di masa akan mendatang. Harapannya bahwa pilihlah pemimpin yang betul-betul memiliki motivasi yang tulus untuk membangun wilayahnya masing-masing, agar ke depan semua harapan-harapan itu bisa terwujud. Dan pemberantasan korupsi tidak henti pada hari ini, meskipun regulasi dan peraturan perundang-undangan memberi ruang, tapi semua pegiat anti korupsi tetap terus bekerja untuk memberantas ataupun mengawal proses demokrasi di Indonesia yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana tujuan daripada gerakan reformasi 98.
Dan Tribuners, demikianlah bincang-bincang dengan topik karpet merah untuk koruptor. Dan tentunya saya berharap apa yang kita perbincangkan ini boleh memberikan edukasi juga ke Tribuners, boleh juga memberikan ada masukan-masukan yang baru ya terkait dengan keberadaan pemerintahan kita, dan tentu banyak hal yang kira-kira boleh dipetik ya dari perbincangan ini. Dan tentunya saya Asin Lumintang dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih kepada Bung Pengasian Susanto Amisan selaku bendahara GTI Sulut yang sudah menerima undangan kami untuk datang berbincang-bincang di sini. Sekali lagi terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa. Dan kita akan bertemu lagi pada lain waktu dan kesempatan tentunya dengan tema perbincangan tentunya yang berbeda juga. Ya. Dan mata lokal menjangkau Indonesia.